Hai semuanya, Tajahau ya. Nah, hari ini kita akan melanjutkan materi kita ya di semester yang baru ya, Bahasa Mandarin 4. Tetapi apabila kalian ada buku diktatnya, maka yang kalian gunakan tetap buku diktat yang sama, jilid 3 ya. Karena buku jilid 3 kita itu digunakan untuk 2 semester ya. Jadi digunakan untuk Bahasa Mandarin 2 dengan Bahasa Mandarin 3 dengan Bahasa Mandarin 4. Itu satu buku ya, satu jilitan diktatnya ya. Oke, jadi seandainya kalian nanti ada dibagikan diktatnya, maka jangan heran, kok cuma 3 bukunya, jilid 1, jilid 2, dan jilid 3 gitu ya. Jilid 3 digunakan untuk 2 semester. Oke, jadi kemarin waktu semester 3 kita sudah membahas sampai pelajaran kelima ya. Ini kita lanjut ya, pelajaran ke-6. Oke, ini bahan untuk bahasa Mandarin 4 kita. Judulnya Ti Liu Ke. Ti itu artinya ke ya, ke berapa ya. Liu itu artinya 6, ke itu artinya pelajaran. Di liu ke, pelajaran ke-6. Judulnya Xingqu, ini dia Xingqu ya. Xingqu itu artinya apa? Xingqu itu di sini ada kosakatanya. Artinya adalah hobi atau minat ya. Jadi bab ini kita berbicara tentang hobi atau minat. Di sini ada dikurung bagian pertama. Karena saya bagi jadi 2 bagian ya. Bagian pertama yang kosakata dulu kita bahas. Nanti ada video satu lagi tentang bacaan di dalamnya. Oke, nah kita mulai dari kosakatanya terlebih dahulu ya. Saya bantu bacakan. Kalian boleh mengikuti dari depan layar masing-masing. Oke, satu kosakata saya baca 3 kali ya. Nanti baru sekalian dijelaskan. Oke, kita mulai ya. Tui, tui, tui. 双胞胎，双胞胎，双胞胎，脸，脸，脸，一模一样，一模一样，一模一样。个性，个性，个性。Oke, selanjutnya ini yang jadi judul bab kita. 兴趣，兴趣，兴趣。截然不同，截然不同，截然不同。Berikutnya ya. 活泼，活泼，活泼. Ini bacanya po, po. Bisa ada hanya ya. Po, po. Ini ada hanya. 活泼. Oke, lanjutnya. 好动，好动，好动。女生，女生，女生. Jadi bacanya NUI, NUI. U dengan I-nya baca sama-sama ya, NUI. Waktu di video tentang asal mulahan ada kita bahas ini. Dia kayak lagi membentangkan tangannya, kemudian kakinya disilang lagi menari. Ini artinya adalah perempuan ya. Waktu kita baca hubungan keluarga kan kalau ada huruf ini menunjukkan jenis kelamin perempuan kan. Oke, jadi Nuishen ya, bacanya Nui, baca sama-sama. Nui, Nuishen. Oke, lanjut. Bukuan, bukuan. Bukuan. Baik, kita bahas satu persatu dulu ya. Kita mulai dari yang ini dulu. Kata tui. Tui ini kalau kalian masih ingat ya, nah di video-video yang sebelumnya, tui ini ada beberapa artinya. Yang pertama artinya adalah benar atau betul ya. Itu ada beberapa artinya. Ya, yang pertama dulu pernah kita belajar artinya adalah benar atau betul ya. Jadi kalau kita bilang betul 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 bahasa Mandarinnya tui 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 ya kan? Oke. Tapi selain itu pernah juga kita belajar kata tui ini artinya bukan benar atau betul, tetapi artinya adalah terhadap atau kepada. Nah, masih ingat gak di latihan yang tentang Imlek kemarin? Nah, di sini ada tulisannya. Xiaohua tui shu shu shuo, ya kan? Xiaohua kepada pamannya berkata. Nah, ya, jadi tui di sini artinya bukan xiaohua betul paman berkata, tetapi kepada atau terhadap ya. Jadi tui itu kalau di belakangnya diikuti dengan subjek atau orang ya, maka artinya itu akan menjadi terhadap atau kepada. Tui ni kepada kamu terhadap kamu, tui wo terhadap saya atau kepada saya, tui mama kepada ibu atau terhadap ibu gitu. Nah, jadi kalau di belakangnya ada diisi dengan orang atau subjek, maka tui-nya itu bukan lagi artinya benar atau betul, tapi artinya menjadi terhadap atau kepada ya. Nah, kemudian satu lagi, tui itu juga bisa artinya sepasang, pasang gitu. Satu pasang, itui, dua pasang, liang tui. Kenapa pakai liang? Karena menyatakan jumlah, ya kan? Ada dua dalam bahasa Mandarin, satu satu lagi liang.
Kalau udah lupa, dicek kembali di video-video yang sebelumnya ya, waktu kita belajar tentang perbedaan penggunaan kata dengan kata liang ya. Jadi kalau di sini dia ada nomor ya, di depannya atau ada nomor atau angka ya. Terus di belakangnya tambah tulisan tui. Maka tui di sini artinya bukan menjadi benar betul, tetapi artinya menjadi sepasang. Satu pasang kalau di depannya tambah satu ya. Itui berarti satu pasang, dua buah gitu ya. Kalau dua pasang berarti liang tui. Tiga pasang, san tui. Empat pasang, si tui. Lima pasang, u tui. Dan seterusnya. Ya, jadi tui di sini dia bisa menunjukkan pasang. Kalau di depannya ditambah dengan nomor atau angka. Nah, inilah yang mau kita gunakan di bacaan kita hari ini. Ya, jadi tui di sini bisa artinya adalah pasang kata penghubung jumlah. Jadi jangan heran loh kok dulu kita belajar tuh artinya benar betul gitu kan. Kenapa di sini artinya berbeda? Dia mesti disesuaikan dengan rumusnya. Kalau ada seperti ini baru dia artinya pasang ya. Oke, kita lanjut ya yang berikutnya. Kosakatanya kita lanjutkan lagi. Shuang pao tai, shuang pao tai itu artinya adalah kembar ya. Jadi kalau misalnya ada anak kembar di mungkin di kelas kalian kayaknya nggak ada ya. Kalau ada itu namanya Shuang Pao Tai ya. Oke, lanjut lian. Lian itu artinya muka, wajah ya. Ada sosmed namanya lian shu. Lian itu muka, wajah, shu itu buku. Jadi lian shu itu apa? Facebook. Jadi kalau kalian suka main Facebook, bahasa Mandarinnya ini lian shu ya. Ada yang bilang lian shu, ada yang bilang mian zi shu, itu sama ya. Oke, jadi lian shu itu artinya Facebook. Imo iyang. I itu artinya satu, mo itu model gitu ya. I itu satu, yang itu rupa. Satu model, satu rupa. Berarti sama persis. Itu arti dari imo iyang. Kayak misalnya hasil ujian kalian, jawabannya banyak yang imo, iyang, sama persis, kayak gitu kan. Tandanya kalian sehati lah ya, baik secara legal maupun ilegal lah itu hasilnya. Kebanyakan sama persis itu. Kesalahannya pun sama persis, imo, iyang ya. Kesing, kesing itu artinya adalah sifat kepribadian ya. Kesing henhao, kepribadian sifatnya sangat baik. Misalnya contoh ya, singcu itu hobi minat, itu judul bab kita ya. Jian putong, ini lawan kata dari imo iyang. Tadi imo yang satu model satu rupa sama persis. Kalau jian putong artinya berbeda sama sekali. Pu ini artinya tidak, tong itu sama. Tidak sama sama sekali. Nah, sama sekali berbeda. Tidak sama sama sekali ya. Oke, popo artinya lincah. Ceria gitu ya. Nah, itu hopo ya. Jadi misalnya ada orang sifatnya kan dia suka berkawan ya dengan orang lain, terus dia suka ngobrol, gitu ya. Nah, itu namanya hopo. Dia suka bergaul dengan orang lain. Tapi kan ada juga orang yang sifatnya dia agak tidak suka bergaul kan gitu kan. Dia sukanya agak pendiam, menyendiri. Ya, itu bukan hopo. Tapi kalau dia suka bergaul dengan orang lain, suka bercanda, suka ngobrol, itu namanya hopo ya. Oke, lanjut berikutnya haotong. Haotong itu artinya adalah aktif. Dia suka misalnya olahraga, suka manjat gunung, suka pokoknya kegiatan yang membutuhkan tenaga. Dia nggak bisa duduk diam lah. Itu namanya haotong ya. Hao itu di sini biasanya kan artinya bagus baik ya. Tapi di sini artinya suka gitu. Tong itu artinya gerak. Dia suka dengan gerak, bergerak-gerak. Jadi enggak misalnya kalau disuruh duduk diam baca buku, dia enggak cocok lah ya. Dia sukanya jalan-jalan ya kan, mungkin traveling atau misalnya olahraga. Pokoknya yang perlu gerakan atau menari. Itu kayak gitu. Itu namanya haotong ya. Aktif suka kegiatan yang gimana ya, membutuhkan tenaga, mengeluarkan tenaga gitu, misalnya untuk olahraga atau untuk menari, berdansa, atau untuk traveling dan sebagainya. Pokoknya nggak duduk diem gitu, bukan ya. Itu namanya haotong ya. Suka dengan gerak kalau kita artikan satu persatu kata di sini ya. Nuishan itu artinya gadis, anak gadis ya. Bahasa Inggrisnya girl ya. Kalau di sini shen-nya itu kita ganti dengan ren. Ren itu artinya orang kan. Nuren itu artinya wanita.
yang sudah dewasa lah gitu ya. Itu Niren. Kalau Nishen itu masih lebih muda usianya ya. Pukuan, pu itu tidak, kuan itu peduli. Pukuan tidak peduli. Nah, itu artinya pukuan ya. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Hai, saya bantu bacakan terlebih dahulu, nanti baru kita artikan satu persatu seperti tadi ya. Changge, 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 跳舞，跳舞，跳舞，运动，运动，运动。相反的，相反的，相反的，文静，文静，文静。总是，总是，总是，躲，躲，躲。画，画，画。形成，形成，形成。强烈，强烈，强烈。对比，对比，对比. Oke, kita lihat artinya sama-sama ya. Changge, chang itu artinya menyanyikan, ke itu lagu. Jadi changge menyanyikan lagu, bernyanyi itu changge ya. Banyak yang hobinya bernyanyi kan? Bahasa Mandarinnya ini dia changge ya. Tiao, tiao itu menari, berdansa ya. Ada banyak jenis tarian kan? Ada tarian tradisional ya, 传统舞蹈, tarian tradisional, ada yang modern dance, ya kan, 现代舞, ada yang jenis-jenis bermacam jenis tarian lah, ada yang apa hip hop ngerep gitu, ya. Pokoknya ada menggerakkan tubuh kita, itu semuanya diklasifikasikan menjadi ini. Tiao ya. Tiao ini artinya lompat, itu adalah tarian. Nah, melompatkan tarian. Nah, berarti artinya menari atau berdansa ya. Oke, yuntong artinya adalah olahraga, itu yuntong. Xiangfan kebalikan, te itu punya, kebalikan punya, berarti kebalikannya. Xiangfan ya, kebalikannya itu xiangfan. Wenjing, ini lawan kata dari tadi haotong. Kalau haotong itu kan dia nggak bisa duduk diem kan. Kalau wenjing ini dia sukanya yang diem-diem, nggak usah banyak gerak-gerak. Misalnya nonton TV, dengar musik, baca buku, gitu loh ya. Itu untuk yang wenjing. Jadi kalau dibilang han wenjing, dia orangnya sangat pendiam, alim gitu, nggak lasak lah istilahnya ya. Oke, itu namanya wenjing ya. Kalau yang tadi kan dia nggak bisa duduk diem gitu kan, dia sukanya yang gerak-gerak gitu. Nah, itu haotong ya. Kalau ini wenjing kebalikannya ya. Zongshi itu artinya selalu, senantiasa. Tuo ini sembunyi ya. Maka ada permainan namanya tuo mau itu kucing. Sembunyi kucing-kucing. Berarti artinya main itu petak umpet, kucing-kucingan, itu tuo mau ya. Hua itu artinya gambar. Nah, gambar di sini bisa kata kerja, bisa kata benda. Kalau huanya kata kerja artinya melukis, menggambar. Kalau dia kata benda berarti artinya lukisan atau gambar. Maka kadang ada 2 kali diulang. Hua, menggambar gambar, atau menggambar lukisan, atau melukis lukisan, itu hua ya. Jadi ini sama, kata kerja dengan kata bendanya sama ya. Xingchen artinya terbentuk ya. Qianglie itu kuat. Nah, kuat sekali, kontras itu qianglie ya. Tuipi perbandingan ya. Perbandingan yang kontras berarti qianglie atau tuipi. Ini kita gabungkan aja dua ini ya. Nanti di bacaannya mungkin ada ya. Oke, kita lanjut slide yang berikutnya. Saya bantu bacakan terlebih dahulu, nanti baru dijelaskan ya. Ingxiang, ingxiang, ingxiang. Ganqing, ganqing, ganqing. Xiangchu, xiangchu, xiangchu. Moqi, moqi, moqi. 烹饪，烹饪，烹饪。摄影，摄影，摄影。旅行，旅行。 Luising, ini bacanya bukan lusing ya, tetapi lui, L-U-I, lui, lui, tetapi baca U dengan I-nya sama-sama. Ya, kayak tadi itu nui, ini lui ya. Luising, luising, misalnya luising. Xiaqi, xiaqi, xiaqi. 写书法，写书法，写书法。集邮，集邮，集邮。钓鱼，钓鱼，钓鱼. Oke, kita lihat sama-sama artinya ya.
Insyang itu artinya mempengaruhi atau terpengaruh, atau pengaruh. Jadi dalam bahasa Mandarin kadang kata kerja dengan kata benda tidak begitu dibedakan ya, sama aja. Misalnya saya bilang, "Buyao insyang wo," jangan mempengaruhi saya, ya. Henta de insyang, pengaruh yang sangat besar. Jadi kata kerja, kata benda sama aja dalam bahasa Mandarinnya ya kan, tetap sama insyang. Jadi kita tergantung kalimatnya, nanti ketika kita menerjemahkannya kita sesuaikanlah supaya bahasa Indonesianya lebih bagus gitu ya. Jadi insya itu artinya pengaruh, efek gitu ya. Mau dia terpengaruh atau pengaruh kata benda sama aja insya ya. Kancing itu artinya perasaan, kasih sayang itu kancing ya. Oke, Xiangcu itu artinya kebersamaan atau hidup bersama gitu. Jadi misalnya kalian mungkin tinggal di Medan kan tinggal di kos gitu kan. Nah, di kos kan ada teman kos ya. Terus kalian walaupun bukan saudara kandung tapi ternyata udah hidup di satu atap rumah kayaknya asik gitu. Senang gitu. Eh, apa tidak tidak bergaduh atau apa, pokoknya terasa cocok lah. Nah, gitu ya. Itu bisa kita bilang xiang chu de hen hao. Kita hidup bersama dengan sangat baik gitu. Bisa juga untuk keluarga, misalnya saudara di rumah kalian banyak ya, ada adik, abang, kakak, semuanya kompak ya kan, tidak ada sering berantem atau apa, saling menghormati gitu. Itu juga bisa kita bilang xiangcu. Jadi xiangcu ini bisa digunakan untuk keluarga, bisa juga untuk eh, hubungan antara sesama teman kerja, hubungan di kampus dan sebagainya. Pokoknya ketika kita dalam sehari-harinya itu di lingkungan kita itu kita terasa nyaman di sana. Semua orang yang di dalam lingkungan itu saling terasa nyaman. Nah, itu bisa kita menggunakan kata ini xiangcu ya, hidup bersama. Kalau tidak nyaman sama juga pakai kata ini xiangcu tapi belakangnya puhao. Xiangcu de hen hao artinya kita hidup bersama dengan sangat baik. Xiangcu de puhao, kita hidup bersama dengan tidak baik. Nah, gitu. Misalnya teman kerja kamu, aduh itu apa dia orangnya males. Nanti kalau ada kesalahan udah salah dia tapi dia nggak ngaku, terus dibilangnya kamu yang salah dan sebagainya. Akhirnya asik berantem kalian, asik bertengkar. Itu xiangcu de puhao ya. Jadi tetap menggunakan kata xiangcu ini. Xiangcu itu artinya gimana ya kita bilang bahasa Indonesia hidup bersama cocok nggak ya? Mungkin ada sedikit bedanya ya, bukan benar-benar eee, tinggal di satu atap rumah, makan bersama, tidur bersama, bukan begitu. Tapi di lingkungan kerja juga bisa, antara bos dengan bawahan juga bisa. Jadi artinya kita berada di lingkungan itu, terus kita kan ada interaksinya ya. Jadi xiangcu itu artinya interaksinya bagaimana. Kalau interaksinya sangat baik berarti xiangcu de hen hao. Kalau interaksinya tidak baik berarti xiangcu de bu hao ya. Jadi xiangcu itu artinya interaksi lah. Kayaknya lebih tepat ya bahasa Indonesianya interaksi. Hubungan kita dengan orang lain bagaimana? Ya. Oke, itu dia arti dari kata xiangcu ya. Oke, mochi. Ini bukan mochi yang dimakan ya. Kalau mochi yang dimakan itu bahasa Mandarinnya mashu ya. Dia dari bahasa Hokkien mochi. Mochi maka dibuat mochi-mochi gitu ya. Itu semacam makanan yang manis-manis ya, makanan dessert gitu ya. Itu dessert ya. Itu dari bahasa Hokkien mochi. Tapi kalau bahasa Mandarinnya itu mashu ya. Itu bukan, itu jenis makanan. Kalau di sini mochi. Mochi itu artinya kekompakan, saling paham, saling mengerti. Contoh mochi ini sering kita lihat ya, orang yang main bulu tangkis yang ganda, orang itu kan nggak ngomong ya, tapi bolanya datang udah tahu siapa yang akan memukulnya gitu, tanpa tanpa saling ngomong sudah saling mengerti, udah kompak. Itu namanya mochi. Atau kayak kalian lah pas ujian, garuk-garuk kepala udah tahu itu artinya apa jawabannya. Oh, jawabannya A kalau garuk-garuk kepala ya kan. Kalau B entah garuk-garuk hidung mungkin. Gitu ya. Pokoknya saling kompak, udah saling mengerti. Tanpa perlu disebutkan lagi kata-katanya, begitu lihat sudah saling ngerti ya. Nah, biasanya yang ada mochi ini kalau kita sudah
lama, misalnya sudah lama kenal ya, hari-hari selalu bersama. Jadi kayak gitu dari gerak-geriknya aja kita udah tahu, oh ini pasti ini maksudnya kan gitu. Nah, itu namanya yomochi, punya kekompakan ya. Kalau tidak punya berarti meyo mochi ya, udah saling mengerti, saling kompak itu mochi ya. Oke, lanjut berikutnya pengren. Pengren itu artinya masak-memasak ya. Nah, kalau ada yang hobinya masak-masak, buat kue gitu ya. Nah, ini namanya pengren bahasa Mandarinnya ya. Kan kita ini berbicara tentang hobi. Nah, beberapa hobi yang mungkin kalian juga punya ya. Misalnya kalau ada yang suka masak-memasak ya, membuat kue gitu ya. Nah, ini namanya pengren. Sheing itu fotografi. Jadi ada yang hobinya dia suka memotret. Nah, gitu ya. Sheing. Nah, kalau fotografi itu namanya sheing. Kalau misalnya orang yang memfoto atau fotografer, nah gitu kan, belakangnya tambahkan shi. Nah, kayak kalian manggil saya kan lao shi kan. Nah, shi itu ditambahkan di belakangnya. Sheing shi. Nah, itu artinya kameramen atau fotografer. Nah, ya. Jadi orang yang jago memfoto, sheing shi. Nah, itu dia ya. Oke, lanjut berikutnya ya. Luising, luising ini artinya berwisata, berjalan-jalan, traveling. Mungkin sekarang masih belum bisa ya, karena kan masih pandemi gitu ya. Nantilah kalau sudah normal kembali, kalian yang hobinya jalan-jalan sudah bisa luising, sudah bisa berwisata atau bertamasya ya. Xiaqi ini artinya main catur ya. Qi ini artinya catur ya. Qi ini catur artinya ya. Oke, lanjut. Xie shufa, xie ini menulis, Shufa itu kaligrafi. Jadi kadang kalau kalian lihat ada orang dia menulisnya pakai kuas. Nah, ini ada contoh. Nah, gini ya, pakai kuas dia tulis. Nah, ini namanya xie shufa. Ini xiaqi, main catur. Nah, jadi kadang kan kalau di taman, kalau di luar negeri di taman ya banyak kakek-kakek, nenek-nenek yang sudah pensiun. Nah, pagi mereka jalan pagi ya kan, olahraga. Nah, siap olahraga nanti main catur kakek-kakeknya. Nah, belajar main lomba main catur gitu ya. Nah, ada yang bertanya, "Loh, kok caturnya itu pipi begini ya? Kok nggak ada kayak di sini kan ada kudanya, ya kan, ada bentengnya kan gitu." Ini namanya xiangqi. Jadi dia itu catur catur Tiongkok gitu ya, catur Tionghoa gitu, namanya xiangqi. Dia itu bentuknya sama, semua bulat-bulat pipi begini, cuma di atasnya ada diukir tulisannya. Nah, di atasnya nanti diukir kalau dia ini adalah tentara, nah ini raja gitu. Ada tulisan di atasnya. Nah, itu namanya xiangqi ya. Oke, dicatat. Terus tadi pengren, nah ini masak-memasak ya. Xie shufa kayak gini, menulis kaligrafi ya, xie shufa ya. Oke, lanjut berikutnya lagi, Cio, filateli. Kalau tidak tahu apa artinya filateli, itu artinya mengumpulkan perangko, mengkoleksi perangko. Jadi kan ada orang yang hobinya dia mengumpulkan perangko ya. Nah, itu namanya Cio, bahasa Mandarinnya. Ya, Cio itu mengumpulkan atau mengkoleksi perangko. Terakhir, Tiao Yu itu artinya memancing. Tiao itu memancing, Yu itu ikan. Memancing ikan, Tiao Yu. Ini contoh beberapa hobi yang saya jadikan sebagai contoh. Kalau misalnya ada hobi yang lain, tidak ada di sini, dan kalian pengen tahu bahasa Mandarinnya apa, boleh ditanya ya. Nanti boleh ditanya di grup WA, boleh ya. Nanti akan saya balas ya. Oke, itu kira-kira kosakata kita. Untuk lanjutannya nanti kita sambung di video yang berikutnya. Nanti di sana ada kita membahas bacaan ya. Nah, nanti bacaannya itu kalian coba terjemahkan dulu ke bahasa Indonesia ya dengan menggunakan kosakata yang sudah pernah kita pelajari. Saya tunjukkan dulu sebentar ya. Oke, sebentar saya tunjukkan dulu di bahan yang semester genap ya. Oke, ini dia kira-kira bacaannya ya. Nah, agak panjang memang ya, tapi jangan terkejut. Ini kan karena saya buat agak renggang saja ya. Nanti ada videonya kok ya. Nanti kita bahas sama-sama ya. Oke, di sini ada bacaannya. Bacaannya ada 2 slide ya. Tapi kalau misalnya di buku diktatnya sih cuma 1 halaman sih. Nanti saya bagikan ke kalian ya. Bab 6.
ini dia buku diktatnya. Bentar ya, saya buat dia jadi satu halaman dulu. Oke, ini dia. Nah ya, ini satu paragraf ya, tapi agak panjang ya. Oke, nanti ini saya akan memfotokannya, saya bagikan ke grup atau di Google Classroom. Terus kalian boleh coba menerjemahkannya dulu ke bahasa Indonesia itu kira-kira apa. Nanti minggu depan kita bahas sama-sama ya. Oke, nah kosakata yang digunakan di sini semua sudah pernah kita pelajari ya. Kalau misalnya kamu ketemu ada yang tidak berhasil kamu temukan, itu boleh kalian tanya ya ke saya. Ini saya kasih tahu dulu, Pei Pei dengan Shan Shan itu adalah nama orang. Jadi jangan kamu nanti sibuk cari Pei Pei yang mana. Dulu kakak kelas kalian kayak gitulah. Dulu kan kita di kelas ya. Saya bilang coba dulu terjemahkan halaman 39. Oke, setengah jam berlalu. Saya nanya, udah siap? Sampai mana? 3 baris pertama sudah selesai. Terus bilangnya belum, Pepe aja nggak ketemu Lause. Ya kan, Pepe itu nama orang ya. Jadi udah dibilang kayak gitu, dibilangnya loh, Lause kok ganti-ganti nama? Biasanya kan Amin namanya ya kan, kenapa ganti Pepe? Nah, sekali-sekali kita gantilah biar gak bosan ya. Jadi Pepe dengan Shan Shan itu nama orang, tidak usah kalian cari. Oke, Pepe he Shan Shan ya. Pepe he Shan Shan. Pepe itu nama orang, he itu dan, Shan Shan itu nama orang juga. Jadi Pepe dan Shan Shan. Bisa kita ganti namanya yang lain. Misalnya Upin, He Ipin. Berarti Upin dan Ipin. Ya. Shi adalah woman, kami, kita kan. Pan ini artinya kelas. Pan Shang di dalam kelas. Ya. Te itu punya. Itui. Ini tadi barusan saja kita pelajari ya. Itui. I1 ya. Tui di sini artinya adalah pasang. Kalau di depannya ada angka, ada nomornya ya. Ini dia rumusnya tadi kan. Kalau di depannya ada nomor atau angka, berarti artinya pasang. Jadi dibilangnya Pepe dan Shan Shan adalah sepasang. Sepasang apa? Kita lanjut ya. Pepe dan Shan Shan adalah sepasang shuang bao tai tongxue. Shuang bao tai. Tadi sudah ada kosakatanya, nanti bisa dicari apa itu artinya ya. Tongxue dulu di bahasa Mandarin 1 pernah kita pelajari, artinya teman sekolah ya. Shuang bao tai ini barusan saja tadi kosakatanya juga sudah ada, artinya kembar. Jadi dibilangnya Pei Pei和珊珊是我们班上的一对双胞胎同学。Pei Pei dan Shan Shan adalah sepasang teman sekolah yang kembar dari kelas kita atau di kelas kita ya. Oke, nah itu dia cara untuk menerjemahkannya. Jadi semakin banyak kosakata yang kalian pelajari itu jangan dilupain, diingat ya. Ketika kamu disuruh menerjemahkan satu kalimat yang agak panjang, jangan langsung bingung. Satu-satu huruf kamu terjemahkan. Habis itu tinggal dirangkai. Sudah paham artinya itu apa. Oke, dicoba dulu ya. Di rumah boleh dicoba dulu. Di sini ada satu paragraf ya. Nanti minggu depan kita bahas sama-sama. Oke, itu kira-kira untuk hari ini. Kalau ada yang kurang jelas, silakan boleh ditanyakan ya. Mau kamu tanyakan via WA boleh. Atau ketika kita jumpa di Zoom, kalian tanya itu pun boleh, tidak masalah. Oke, itu kira-kira, atau kamu mau komen di bawah YouTube pun boleh, ada saya lihat ya, nanti saya balas. Oke, kalau tidak ada masalah, tidak ada pertanyaan, sementara kita tutup dulu. Sampai jumpa di video yang berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa semuanya.